Selamat siang, mohon maaf saya terlambat 2 menit, lupa waktu. Em, Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya akan share screen. Hmm, Sekarang maaf salah-salah. Sekarang kita akan melanjutkan ya dengan 23 dan 24. Oke, sudah mulai muter-muter barangkali? Baik, sekali lagi selamat siang. Sehat semuanya ya. Em, saya nggak lihat tadi udah berapa orang yang hadir, 30 sekian. 31. 31 termasuk saya. Jadi 30 yang hadir ya. Belum semua berarti. Kita masih pakai Teams. Buat mahasiswa S2, sebetulnya barangkali Anda udah lebih inilah ya, dengan berbagai media, Zoom, eh, Teams, Google Meet, dan lain-lain. Saya tidak akan pakai Google Meet sih. Tapi sekarang kan ada EduNext, jadi materi ditaruh di situ. Tapi saya sebetulnya bisa menaruh materi juga di Teams, jadi saya akan taruh juga di Teams deh, gitu ya. Daftar hadir di Six. Nah, kalau saya pakai Zoom, nambah lagi media. Tapi ITB kenyataannya menyediakan akun Zoom untuk semua dosen baru-baru ini. Jadi secara tidak langsung ya dipersilahkan memakai Zoom gitu ya. Nah, bila Anda setuju, karena katanya kalau pakai Zoom kuotanya lebih hemat, kita bisa pakai Zoom sih, tapi kita diskusikan nanti deh di Teams ya. Sekarang saya akan melanjutkan materi kuliah kita. Jadi kita sudah membahas 2.2 tentang bilangan real sebagai lapangan terurut. Jadi itu sudah ya. Nah, tapi kan sistem bilangan rasional juga merupakan lapangan terurut. So what gitu ya. Lah, kalau bilangan real yang sudah kita konstruksi itu merupakan lapangan terurut, so what gitu ya. Kalau himpunannya memang lebih besar, so what juga gitu ya. Tapi soal latihan ada yang mm, meminta Anda membuktikan bahwa eh, bilangan real itu tak terhitung. Saya belum memberi deadline ya. Belum, Pak. Oke, oke, oke. Jadi nanti saya berikan link untuk mengumpulkan tugas atau PR tersebut dan memberi deadline ya. Dikumpulkan paling lambat kapan begitu. Di 2.3 ini kita akan memastikan bahwa dengan mengkonstruksi bilangan real itu kita telah menutupi lubang yang terdapat pada sistem bilangan rasional. Jadi anggota-anggota barunya itu menutupi lubang-lubang yang terdapat pada sistem bilangan rasional. Pengertian lubang di sini seperti bilangan akar bilangan yang kuadratnya sama 2 itu kan tidak ada di Q gitu ya. Dan banyak lagi lubang lainnya. Nah, untuk itu sifat yang harus kita buktikan adalah sifat kelengkapan. Jadi semua ini kita buktikan ya. Um, Oke, untuk itu misalkan XK adalah barisan bilangan real. Nah, sekarang barisan yang kita bahas adalah barisan bilangan real. Kebayang nggak sih gitu ya? Masing-masing XK sendiri adalah barisan. Jadi ini barisan dari barisan gitu. Cuman Anda eh, ya ibaratnya pemahamannya sudah lumayan tinggi. Jadi
tidak perlu kacau atau rancu dengan bilangan rasional gitu ya. Jadi di sini barisan bilangan real. Masing-masing XK itu ya bilangan real, kelas ekuivalen barisan bilangan rasional Cauchy itu. Tapi kita tidak perlu selalu mengembalikan ke barisan bilangan rasional itu gitu ya, kecuali diperlukan. Nah, barisan XK dalam hal ini akan merupakan barisan Cauchy apabila untuk setiap bilangan asli M terdapat bilangan asli M sedemikian sehingga nilai mutlak Xj min Xk lebih kecil atau sama dengan 1/n untuk setiap Jk yang lebih besar atau sama dengan M. Jadi di sini ini bilangan real nih. Nah, bilangan real kan kita sudah definisikan operasi jumlah kali kurang juga gitu ya. Lalu nilai mutlak bilangan real juga ya sudah kita definisikan. Ketaksamaan sudah kita definisikan. 1/n ini bilangan rasional, tapi bilangan rasional itu kan berasosiasi juga dengan bilangan real ya, dia sendiri juga gitu ya, barisan konstan gitu ya. Jadi ini kalau dipandang kesamaan objeknya ya sudah sama gitu ya. Jadi Xj, Xk, 1/n ini dalam hal ini bilangan real semuanya. Jadi terdefinisi dengan baik gitu ya. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah apakah barisan bilangan real XK yang merupakan barisan Cauchy akan konvergen ke suatu bilangan real lagi gitu ya. Apakah ada bilangan real X sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N terdapat M sedemikian sehingga ketaksamaan ini dipenuhi untuk setiap K lebih besar atau sama dengan M. Jadi di sini minus X gitu ya. Nah, jika barisan XK konvergen ke X, ini memperkenalkan notasi saja, maka X disebut limit barisan XK dengan notasi seperti itu. Nah, kalau barisan bilangan real XK itu konvergen, maka limitnya itu tunggal. Pernyataan ini saya beri tanda seru, beri warna tersendiri. Ini sebetulnya pernyataan yang merupakan proposisi, bisa dibuktikan ya. Tapi saya tidak merasa urgent untuk membahas buktinya. Jadi ada bagian-bagian yang saya lewati ya. Ini dengan pertimbangan waktu dan lain-lain. Jadi untuk Anda sendiri tentu Anda harus mencoba membuktikannya atau membaca buktinya ini di buku ya. Jadi ini ada dibahas. Nah, kembali ke barisan bilangan rasional. Saya wanti-wanti betul ini konteks kita nih sekarang bertingkat-tingkat ya. Kalau di tingkat paling tinggi ya barisan bilangan real sekarang ini gitu ya. Tapi balik lagi, turun lagi, kita kembali ke barisan bilangan rasional. Jika XK adalah barisan bilangan rasional Cauchy yang merepresentasikan bilangan real X, maka barisan XK tersebut konvergen ke X. Ya, ini by definition ya, didefinisikannya seperti itu. Waktu mendefinisikan bilangan real itu didefinisikan seperti itu. Ya, ini baru diperjelas kemudian di sini. Ya sebetulnya rasanya itu dulu didefinisikan kok ya. Bilangan real X itu didefinisikan sebagai kelas ekuivalen. Lalu kalau kita ambil sembarang barisan Cauchy di kelas ekuivalen itu, kita definisikan itu konvergen ke bilangan real X. Waktu itu memang baru didefinisikan sih ya bilangan real X. Tapi kalau mau diperiksa kembali, bisa juga gitu. Diberikan bilangan asli N sembarang, pilih M sedemikian sehingga ini akibatnya kita punya ketaksamaan ini yang dalam hal ini memang sifat mempertahankan ketaksamaan yang inklusif itu ya sama dengan ini. Jadi ketaksamaannya terbawa dari bilangan rasional
XK ke bilangan real X. Nah, saya menegaskan di sini ini nantinya yang ingin kita buktikan juga untuk barisan bilangan real gitu ya. Jadi sifat serupa itu dipenuhi juga oleh barisan bilangan real apa tidak. Kalau untuk bilangan rasional tuh seperti itu. Sebetulnya bahkan definisi gitu ya, tapi hanya untuk mendapat ide nanti membuktikannya kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kembali ke bilangan real. Ya, ada yang mau bertanya enggak ya? Kembali ke bilangan real, kita nyatakan ini sebagai teorema sifat kelengkapan himpunan bilangan real itu ya. Jadi barisan bilangan real XK konvergen ke suatu bilangan real jika dan hanya jika ia merupakan barisan Cauchy. Kalau konvergen pasti Cauchy itu mudah. Yang sebaliknya itu yang nggak mudah ya. Jadi ini yang mudah dulu. Jika XK konvergen, katakan ke X, maka XK merupakan barisan Cauchy karena ketaksamaan segitiga aja. Ya, begitu. Nah, sebaliknya akan dibuktikan jika barisan XK adalah barisan Cauchy, maka XK konvergen ke suatu bilangan real. Kita pakai huruf Y sekarang, ya. Untuk alasan tertentu karena si X nantilah mungkin kelihatan, mungkin supaya tidak ini aja dengan X ya. Kita bedakan secara khusus, kita konvergen ke suatu bilangan Y gitu ya. Nah, untuk itu kita harus menemukan suatu barisan bilangan rasional, YK. Nah, itu. Jadi alasannya sebetulnya ya ini barisan bilangan rasionalnya nggak mungkin kita tuliskan sebagai XK karena XK sendiri sudah menyatakan bilangan real dalam hal ini malah gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan di sini kalau yang kita punya itu barisan bilangan rasional, kita tuliskan eksplisit. Jadi ini barisan bilangan rasional gitu ya. Sementara XK tadi barisan bilangan real. Si barisan bilangan rasional YK ini merepresentasikan bilangan real Y gitu ya. Yang kita harapkan nanti merupakan limit dari barisan bilangan real XK gitu ya. Oke, ini baru arahnya. Kita mau ke sini nih. Gimana caranya? Nah, gagasannya adalah memilih bilangan rasional YK yang cukup dekat ke XK. Wait, hati-hati, XK kan real, ini rasional. Nah, kan kita udah punya sifat kepadatan, gitu ya. Jadi, bilangan real yang merupakan barisan dengan bilangan rasional yang sebuah bilangan, bisa dibandingkan? Bisa. Karena bilangan rasional itu bisa kita anggap barisan konstan gitu ya, barisan bilangan rasional konstan. Jadi bisa kita bandingkan. Nah, katakan sedemikian sehingga selisih antara XK dan YK itu lebih kecil atau sama dengan 1/k untuk setiap K. Ya, hal ini dimungkinkan oleh sifat kepadatan bilangan rasional. Ya, kita sudah buktikan. Nah, kemudian kita pastikan bahwa YK merupakan barisan Cauchy. Satu, kemudian yang berikutnya, ketika dia sudah merupakan barisan Cauchy, dia merepresentasikan suatu bilangan real Y gitu ya. Nah, lalu kita buktikan bahwa Y itu merupakan limit dari XK. Jadi itu berikutnya. Nah, ini kita pastikan dulu YK merupakan barisan Cauchy. Diberikan N, pilih M sedemikian sehingga XJ min XK lebih kecil dari 1/2N. Untuk J dan K lebih besar 9M. Kenapa demikian? Karena XK, barisan bilangan real XK itu merupakan barisan Cauchy gitu ya. Nah, lalu kita lihat selisih YJ dengan YK. Ini kita gunakan ketaksamaan segitiga dengan menyelipkan XJ dan XK di antara YJ dan YK. Jadi pakai ketaksamaan segitiganya 2 kali. Jadi
YJ min YK itu sama dengan YJ min XJ tambah XJ min XK tambah XK min YK gitu ya. Lalu pakai ketaksamaan segitiga lebih kecil dari nilai mutlak YJ min XJ tambah XJ min XK tambah XK min YK. YJ min XJ itu dari kepadatan tadi ini kurang dari 1/J. XJ min XK dari Cauchy-nya XK kurang dari 1/2N. XK min YK dari kepadatan tadi kurang dari 1/K. Jadi ini lebih kecil dari atau sama dengan 1/2N yang di tengah. Lalu 1/J dan 1/K masing-masing lebih kecil daripada 1/M. Jadi jumlahnya kurang dari 2/M. Nah ini tinggal kita buat supaya lebih kecil atau sama dengan 1/N jumlah dari dua suku ini. Kita tinggal pilih M lebih besar atau sama dengan 4N ya kan? Kalau M lebih besar atau sama dengan 4N, maka 2/M ini lebih kecil atau sama dengan 1/2N. Dan 1/2N tambah 1/2N jadi 1/N gitu ya. Jadi ini dengan memilih M lebih besar sama dengan 1/N, ini akan kurang dari 1/N gitu ya. Oke? Nah, jadi Cauchy-nya dapat. Ya, setelah dapat Cauchy, setiap barisan bilangan rasional Cauchy itu merepresentasikan suatu bilangan real Y. Itu definisi karena bilangan real adalah kelas ekuivalen dari barisan-barisan bilangan rasional Cauchy gitu ya. Jadi ketika ada sebuah barisan bilangan rasional Cauchy, maka dia mestilah anggota suatu kelas ekuivalen. Kelas ekuivalen kan membagi habis gitu ya. Himpunan barisan bilangan real, himpunan barisan bilangan rasional Cauchy itu yang notabene kemudian akan menjadi kelas-kelas ekuivalen dan kelas-kelas ekuivalen itu adalah bilangan real gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membuktikan bahwa XK konvergen ke Y. Oke, diberikan N, pilih M sedemikian sehingga ini otomatis di sini YK konvergen ke Y. Jadi barisan bilangan rasional yang ada dalam kelas ekuivalen itu konvergen ke bilangan real yang direpresentasikannya gitu ya. Jadi itu definisi yang tadi sudah diulang juga seolah sebagai sebuah fakta yang bisa dicek gitu ya. Akibatnya sekarang kalau kita melihat selisih XK dan Y, lagi-lagi ketaksamaan segitiga kita selipkan YK ya. Jadi kurang dari nilai mutlak XK min YK dan nilai mutlak YK min Y. Yang pertama kurang dari 1/K itu sebentar. Yang pertama itu dari pemilihan YK yang tadi ya. Yang kedua dari kekonvergenan YK ke Y. Saya mundur ke slide sebelumnya. YK itu dipilih demikian gitu ya. Oke. Begitu. Jadi ini sekarang dapat dibuat juga lebih kecil dari 1/N untuk setiap K lebih besar dari M. Jadi tinggal memilih M-nya lebih besar daripada atau sama dengan 2N. Kalau M lebih besar atau sama dengan 2N, maka 1/K akan lebih kecil daripada 1/2N atau sama dengan, dan jumlahnya nanti dengan 1/2N lagi jumlahnya nanti akan kurang dari atau sama dengan 1/N. Udah selesai. Jadi sifat kelengkapan di sini
dibuktikan sama seperti sifat lapangan dan sifat urutan. Jadi singkat cerita, kalau kita kilas balik, merangkum, bilangan real didefinisikan, lalu 13 sifat, yaitu 9 sifat lapangan, 3 sifat urutan, dan 1 sifat kelengkapan, itu semuanya dibuktikan. Sifat urutan itu ada 3 ya, trikotomi, lalu ketertutupan terhadap ketertutupan bilangan positif terhadap penjumlahan dan perkalian, itu 2, lalu trikotomi. Kalau nggak salah itu ya yang udah kita buktikan kan. Saya ingatnya gitu, 931 ya. Deret geometri itu. Ada pertanyaan? Metriknya nggak perlu dibuktikan, Pak. Apanya? Metrik pada real. Nggak perlu dibuktikan atau nanti? Bukan nggak perlu ya. Itu nanti. Ini yang basic dulu ya. R itu kan kalau di pengantar kan memenuhi itu 3 sifat. Jadi ini sifat basic ya, sifat dasar dari R. Kalau metrik dan lain-lain ya itu ketika memang kita membahas ruang metrik gitu ya. Contohnya R gitu ya. R ini memenuhi memang. Tapi itu sifat istilahnya apa? Turunan dari Atau mungkin kalau belum ke metrik mungkin normanya dulu mungkin, Pak. Kita nggak ke sana ya, karena karena bukan itu objeknya ya. Jadi dari 3 sifat ini ya bisa banyak banget yang kita buktikan ya. Tapi yang lainnya tuh derivasi dari 3 sifat ini. Ya, tapi kalau 3 sifat ini bebas, saling bebas kan? Ya. Walaupun tentu ya kekonvergenan ujung-ujungnya butuh metrik kan. Apa kekonvergenan butuh metrik? Dalam kasus ini? Ya metriknya dalam kasus ini kan nilai mutlak. Oh, iya, sifat nilai mutlak itu kan kita udah membuktikan ketaksamaan segitiga, kita udah membuktikan nilai mutlak itu. Jadi ya itu tinggal dikumpulkan ya, itu bukan dibuktikan lagi sebetulnya, itu jadinya yang kemarin tuh jadi kalau mau aja. ditambah akibat gitu loh. Oh, Ya. oke. Ya, gitu. Oke. Itu note aja lah ya, note aja. Karena kita tidak konteksnya bukan analisis fungsional itu gitu ya. Gitu. Jadi yang kita pakai ya ketaksamaan segitiga, ya tanpa harus menyebut metrik gitu loh, Vale. Oke. Ya, ini kan udah sah semua kan? Gitu. Jadi kalau mau dicatat yang kemarin itu ketika membahas sifat urutan di ujungnya boleh itu ditambahkan akibat gitu ya. Oke, itu catatan aja. Nah, kemudian ini aljabar limit ya, saya kira latihan aja, ini nice to note gitu ya, bahwa limit bilangan real ya memenuhi sifat aljabar, dan ini Anda udah kenal juga gitu semua. Nah, kemudian yang penting ini ada sekarang, bentar, sekarang pukul berapa? Ini hanya kita nggak punya banyak. Eksistensi akar kuadrat ya. Jadi bahwa R itu sudah menutupi lubang-lubang Q. Sebetulnya tadi kelengkapan sudah sesuatu banget juga gitu ya. Q kan tidak lengkap. Kalau R lengkap. Jadi udah beda. Jadi yang pertama di soal latihan keterhitungannya, ketak terhitungannya, kedua kelengkapannya. Nah, sekarang memastikan lubang-lubang ditutup, ya ini contoh aja gitu ya untuk akar.
Misalkan X adalah bilangan real positif, maka terdapat sebuah bilangan real positif Y sedemikian sehingga Y kuadrat sama dengan X, yang kemudian dinotasikan sebagai akar X gitu ya. Nah, ide pembuktiannya dengan menggunakan metode bagi dua, dengan meninjau dua kasus terpisah. Tapi saya kira kita lihat yang ini saja. Metode bagi dua itu Anda mungkin udah kenal juga, dipakai dalam banyak konteks, bisa dipakai di sini juga. Dengan metode ini diperoleh barisan Cauchy. Barisan Cauchy-nya sekarang udah bilangan real ini, ya. Barisan bilangan real Cauchy, YK kuadrat dan ZK kuadrat yang mengapit X dengan limit YK sama dan limit ZK sama dengan Y. Karena di sini X-nya juga bilangan real ya, jadi barisannya juga bilangan real. Penjelasan pada slide berikut. Aduh, mudah-mudahan waktu cukup. 11.28. Ini ilustrasi aja ya, jadi penjelasan ini bukan bukti formal. Jadi kasus di sini kasusnya X lebih besar daripada 1. Saya kok pakai warna merah. Oke, ganti warna. Jadi bayangkan kita ilustrasi boleh pakai garis bilangan real ya. Di buku juga saya kira pakai ilustrasi itu. Jadi bayangkan seperti ini. Nah, kita akan mencari bilangan, akan dicari kan, ingin dicari, akan dicari Y sedemikian sehingga Y kuadrat sama dengan X. Nah, kalau Y lebih besar daripada, kalau X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat juga akan lebih besar daripada X kuadrat akan ada di situ gitu ya. Hukum. Ya, sifat urutan ya. Karena X lebih besar daripada 1, kuadratnya juga lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada X. Jadi, sebetulnya bilangan yang dicari ini, Y ini mestilah terletak di antara ini mestilah gitu ya. Mestilah ini kesimpulan nih. Kenapa? Karena kalau kita kuadratkan Y kuadrat sama dengan X, karena ini kan, ya karena yang sudah saya gambar itu gitu ya. Jadi kalau Y lebih besar daripada X dikuadratkan akan justru makin jauh ke kanan gitu ya. Jadi Y itu posisinya mestilah kira-kira ada di sini nih. Y itu mestilah kira-kira ada di situ. Kalau di kanan X dikuadratkan makin jauh ke kanan. Oke, karena itu bagi dua. Nah, bagi dua ya kita sebut interval ya. Interval ini kita perkenalkan secara intuitif aja ya. Jadi kita udah boleh pinjam notasi dan istilah interval lah ya pada titik ini. Kita bagi dua, 1 dan X di situ, lalu kita bagi dua. Oh ya, sebelum bagi dua, ini 1 ini kita sebut Y1, X ini kita sebut X1 gitu ya. Nah, ketika kita bagi dua, pertanyaannya di sini, ini kita cek. Ini kita sebut dulu M1. M ini midpoint ya. Kita cek. Ini ada dua kemungkinan. M1 kuadrat lebih kecil daripada X atau M1 kuadrat lebih besar daripada X. Oh ya. Atau di tengah-tengah M1 kuadrat sama dengan X. Kalau ini selesai. Oke? Kalau selesai ya udah. Ya. Kalau belum selesai, ada dua kasus kan. Nah, untuk kasus pertama, kalau
Saya ganti warna. Saya pakai warna merah. Kalau ini yang terjadi, maka yang digantikan itu titik ujung kiri atau titik ujung kanan. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti yang kuadratnya sama dengan X itu ada di sebelah kanan M1 kan? Berarti yang kita incar yaitu ada di antara maaf saya pakai merah lagi. Yang kita incar mungkin ini, yaitu ada di situ. Karena M1 dikuadratkan kurang dari X. Jadi yang dikuadratkan sama dengan X itu mesti lebih besar dari M1. Dalam hal ini, Y2 sama dengan M1. Lalu X2 tetap X. Kalau ini yang terjadi, Y yang diincar itu ada di sebelah kiri. Dalam hal ini, Y2 tetap 1, X2 yang sama dengan M1. Paham ya? Jadi intervalnya mengecil. Yang saya gambar yang kasus pertama, jadi Y-nya ada di selang ini. Nah, sekarang selangnya langkah berikutnya bagi 2. Ini saya pakai warna merah nggak apa-apa ya. Berikutnya bagi 2 selang itu gitu ya. Jadi setelah itu jadi Y2 X2 itu kita bagi 2 gitu ya. Dan seterusnya. Paham metode bagi 2-nya? Saya tidak akan lanjutkan. Anda detailnya baca. Tapi dari sini kita melihat lebar intervalnya kan mengecil dengan faktor setengah setiap langkah. Dan setengah pangkat N itu menuju 0. Jadi kita akan dapatkan barisan Cauchy. Jadi kita akan dapatkan barisan Cauchy. Tadi slide-nya YK dan ZK. Oh kok jadi Z? Z-nya yang mana? Aduh saya ganti ya. Ini saya namai Z. Karena XK kan udah dipakai. Iya ya ampun. Nggak boleh XK lagi. Ini Z. Ini Z. Jadi kita akan dapatkan YK titik-titik ujung kiri dan ZK titik-titik ujung kanan. Ini mengapit si Y itu ya. Mengapit Y yang diincar gitu. Y-nya tuh kan belum ada sebetulnya, tapi karena nanti limitnya sama, maka itulah Y-nya nantinya gitu. Oke? Oke, ini soal-soal latihan yang terkait dengan sifat kelengkapan, eksistensi akar, dan seputar itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya masih punya 5 menitan lagi, 9 menit lah ya, untuk memperkenalkan bilangan real versi lainnya.